Melihat pasarnya ke luar negeri nih Mas, di saat ini kan di luar pun sedang panas ya tensinya ya, dari geopolitik itu sedang panas banget dengan adanya perang dan lain-lain gitu. Kalau untuk bisnis Anda sendiri ada dampak dominonya nggak sih Mas dari kejadian tersebut? Ya, terkait dari kejadian mancanegara saat ini, ada perang segala macam. Jujur kita nggak benar-benar siap untuk ngadepin itu. Saya pikir banyak pihak, banyak bisnis yang tidak benar-benar siap untuk menghadapi itu. Tapi setidaknya akan ada sedikit mungkin efek dari terjadinya perang. Salah satunya adalah unstabilnya harga, pengiriman dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi untuk logistik lintas negara, saya pikir bagaimanapun terjadi perang atau apapun, saya pikir supply chain akan tetap berjalan ya. Paling ada beberapa efek yang kita harus mitigasi dari awal, gitu sih Mbak. Nah, kalau untuk efeknya tuh yang saat ini tengah dihadapi. Kalau untuk saat ini kita mulai dari perang Rusia Ukraina atau mungkin lanjutannya Iran dengan Israel dan lain sebagainya. Saat ini belum ada dampak apapun yang terjadi. Ya harapannya semuanya akan baik-baik saja dan akan stabil ke depannya. Gitu sih Mbak. Oke. Kalau tadi kan kita sempat ada seratusan negara ya, lebih mungkin ya, seperti itu. Nah, itu kan tiap-tiap negara berbeda dong Mas regulasinya. Nah, itu untuk menghadapi tantangan tersebut gimana sih Mas? Dari awal kita tahu betul konsekuensi e-commerce lintas negara adalah kita berhadapan dengan negara-negara yang memiliki aturannya masing-masing. Mana barang yang boleh dan tidak boleh diizinkan masuk ke negaranya. Jadi selama 3 tahun lebih ini kita coba mengatasinya dengan memitigasi, dengan mempelajari semua peraturan itu, dan harusnya yang tadinya itu menjadi resiko kita, saat ini karena kita sudah pelajari dan kita sudah jalankan, harusnya itu berbalik menjadi keuntungan kita. Karena itu yang sudah kita jalani selama ini. Gitu. Oke. Itu kalau keluar. Nah, kalau di Indonesia sendiri, itu regulasi dari pemerintah seperti apa, Mas? Apakah mendukung, ataukah saat ini masih ngawang-ngawang nih peraturan dari pemerintah? Atau seperti apa kondisinya? Iya, saat ini gini, kita tuh sudah ketemu sama banyak kementerian, dari mulai Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Luar Negeri, Ekraf, dan mereka sangat antusias dengan konsep bisnis ini. Dan selama ini pemerintah dengan kebijakannya sangat mendukung kegiatan ekspor, baik itu komoditi maupun ekspor digital, seperti yang Master Bagasi lakukan. Dan tapi ke depannya mungkin bagi kami akan selalu ada ruang untuk berdiskusi, berkomunikasi agar proses pengiriman internasional skala kecil bisa lebih baik lagi ke depannya. Berarti untuk dari sisi regulasi dari pemerintah itu sudah ini ya Mas ya, sudah. Selama ini pemerintah sangat mensupport produk lokal untuk go global. Kalau dari logistik Mas, tadi kan itu mungkin perizinan, karena kan pasti pemerintah akan membantu karena ini akan mendongkrak gitu ya produk-produk dalam negeri, terlebih lagi UMKM ya saat ini yang ada di platform Master Bagasi seperti itu. Nah, kalau dari logistiknya saat ini kan masih bermitra ya Mas ya? Saat ini kita bermitra dengan forwarder internasional seperti DHL, FedEx, UPS, dan ada banyak logistik yang juga support kita, berkolaborasi dengan kita untuk bergabung dengan ekosistem digital ini. Oke. Apa mungkin ada kemungkinan nggak Mas ke depannya akan membuat pengiriman sendiri seperti itu tanpa bermitra? Tergantung dari para pihak yang ingin berkolaborasi mungkin dengan kami sangat siap menyambut kolaborasi tersebut, Mbak. Oke, tapi menurut Anda, Pak, seberapa penting sih membangun kolaborasi antar pelaku logistik, teknologi, dan juga regulator untuk akhirnya menciptakan ekosistem ekspor digital yang sehat saat ini? Tanpa logistik yang terintegrasi dan adaptif, brand lokal kita akan sulit bersaing dari sisi harga dan waktu. Tanpa adanya teknologi, kita akan sulit melakukan proses ekspornya. Tanpa adanya regulasi yang berpihak pada perkembangan digital, inovasi akan terhalang. Jadi saya pikir inovasi
yang berjalan sendiri-sendiri ini tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu kolaborasi antar para pihak itu menjadi hal yang penting. Itu bagi kami.